Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ayah bunda, abang kakak semuanya penonton saya dimanapun anda berada. Saya ingin bercerita di sini, bercerita yang seakan-akan saya duduk berdua dengan anda. Jadi coba deh kita eksperimen, kita seperti layaknya ngobrol ya, sedang ngobrol berdua tentang kehidupan, tentang apa yang anda rasakan mungkin saat ini. Saya coba akan berikan solusinya sesuai pengalaman hidup saya. Maka simak videonya sampai selesai. Namun sebelum saya lanjutkan ceritanya, saya ingin sampaikan dua hal ajakan saya. Yang pertama adalah saya mengajak Anda semuanya untuk bergabung di seminar online yang saya adakan tanggal 15 Februari, tepatnya di hari Kamis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Dengan satu tema, seminar online dengan satu tema yaitu rahasia jalan kaya, mengupas rahasia manusia bisa menjadi magnet keajaiban, magnet keberlimpahan, bahkan magnet kekayaan. Tentunya dengan keilmuan magnet uang. Jadi segera daftarkan diri Anda, kita akan kupas semuanya, pemahamannya, serta di sana juga Anda akan mendapatkan terapi langsung dari saya. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Putri tertera di layar monitor atau klik link yang ada di deskripsi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya adakan kembali kelas eksklusif selama 6 bulan ya, kelas atau sekolah rahasia keajaiban doa selama 6 bulan dengan pertemuan intens setiap hari Jumat malam pukul 19.30 sampai selesai secara online ya. Di sana kamu akan mendapatkan edukasinya pasti ya, pembelajarannya, pemahamannya, bisa sharing juga, bisa tanya jawab juga terkait keilmuannya, dan di sana akan dikupas banyak hal tentang rahasia kehidupan. Rahasia bagaimana agar doa itu bisa menjadi doa yang mustajab, kemudian dibongkar juga rahasianya loa itu kayak apa prakteknya, kemudian terapi luka batin yang intens setiap minggu Anda bisa dapatkan. Tidak hanya itu, Anda juga akan mendapatkan bonus program bawah sadar, yaitu dalam bentuk audio ya, audio terapi. Banyak sekali, tidak hanya 1-2 tapi banyak audio yang bisa Anda dapatkan untuk Anda gunakan sebagai pemrograman bawah sadar. Kemudian yang kedua yaitu video edukasi urut penjelasan dalam bentuk video. Itu bisa Anda dapatkan juga tentang pemahaman loa atau rahasia keajaiban doa. Dan yang terakhir juga setiap kali pertemuan setiap hari Jumatnya itu direkam di channel YouTube atau di Zoom meeting ditampilkan di channel YouTube, dan itu pun Anda akan mendapatkan rekamannya agar Anda bisa mengulang kembali pembahasannya atau pembelajarannya. Segera daftarkan diri Anda untuk mendapatkan semua fasilitas tersebut. Untuk mendaftarannya langsung hubungi nomor WA-nya Mbak Putri atau Mas Roni, ada di deskripsi dan ada juga di layar monitor Anda. Baik teman-teman, tadi saya sampaikan ke Anda bahwa saya ingin bercerita seakan-akan kita sedang duduk berdua ngobrol dari hati ke hati. Jangan lupa siapin kopinya, atau karena ini menjelang tidur ya, sambil dengerin saja, bayangin saja saya sedang ngobrol dengan Anda. Ada mungkin di antara kita atau mungkin Anda yang mendengarkan saya saat ini kehidupannya sulit. Ada sebuah kejadian yang terjadi berulang. Dulu pernah mengalami sebuah kejadian yang membuat Anda kecewa, bisa dari orang tua ke Anda atau pasangan Anda mungkin. Dan ternyata menurut Anda itu selesai. Ternyata masih meninggalkan rasa, artinya ada kekecewaan di dalam hati. Sadar gak sih bahwa kekecewaan tersebut membuat Anda memanggil kejadian tersebut hadir kembali di dalam kehidupan Anda? Atau ada sebuah kejadian berulang terjadi dalam hidup Anda, bentuk kekecewaannya terjadi berulang, tetapi boleh jadi dengan orang yang berbeda. Gimana? Benar gak apa yang saya sampaikan? Misalkan kekecewaannya dalam bentuk sikap atau perlakuan. Kemudian selang beberapa tahun yang menurut Anda baik-baik saja, ternyata Anda menemukan kembali kisah tersebut dan terjadi dalam hidup Anda. Pernah nggak? Pernah ya? Kenapa ini kok bisa terjadi lagi? Bahkan Anda jika tidak sadar, ini akan terus berulang. Saya tidak sedang nyumpahin ya, tapi realitanya ilmu kehidupan tuh seperti itu. Kekecewaan yang disimpan akan terus berulang terjadi. Dan anehnya ini terjadi ke banyak orang, dan saya rasa semuanya akan mengalami hal yang sama jika tidak mengerti dan tidak memahaminya. Tetapi ketika sudah beres, sudah tidak lagi menyimpan kekecewaan, dengan kata lain memaafkan, maka sejatinya ada sebuah kejadian yang tiba-tiba kayak berhenti, memutuskan mata rantainya. Benar nggak? Sekali lagi mungkin Anda akan tersenyum atau tiba-tiba Anda akan luluh menangis mendengarkan saya ini. Nggak apa-apa. Jangan halangi air mata Anda menetes, karena boleh jadi tangisan tersebut akan menghantarkan Anda pada kebahagiaan karena sebab kesadaran. Oke?
Jadi bagaimana solusinya Gus? Pertanyaannya seperti itu kan. Mungkin Anda bertanya begitu ke saya. Solusinya itu sederhana. Saya siapkan 4 solusinya ya. 4 solusi ini sangat-sangat sederhana. Coba deh kita bicara sekali lagi dari hati ke hati. Yang harus Anda lakukan yang pertama adalah sadari bahwa Anda diperlakukan oleh orang lain. Saya tidak tahu itu siapa. Diperlakukan oleh orang tersebut yang tidak mengenakan sehingga menghasilkan sebuah kekecewaan dan bahkan menghasilkan kejadian baru lagi yang serupa. Ya, sadari bahwa boleh jadi orang tersebut juga pernah diperlakukan hal yang sama oleh orang lain atau mungkin oleh orang tuanya. Jadi yang pertama adalah bangunlah sebuah kesadaran bahwa orang lain berlaku atau memperlakukan kita tidak baik. Boleh jadi karena dia pernah diperlakukan tidak baik, atau sebab Anda menyimpan kekecewaan pada seseorang sehingga kekecewaan tersebut menghasilkan kejadian yang baru. Sadari bahwa itu juga berasal dari diri Anda. Oke? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, maklumi orang tersebut karena sebab juga memiliki luka batin. Maklumi diri Anda yang karena luka batin sehingga mengalami hal seperti itu. Maksudnya apa? Hilangkan kekecewaan itu. Hapus kekecewaan itu dalam hati. Bukan ingatan terhadap kejadiannya, tetapi kekecewaannya yang harus dihilangkan. Dengan cara memaklumi. Memaklumi si fulan yang telah memperlakukan Anda tidak baik atau menyakiti Anda. Dan juga memaklumi bahwa diri Anda memiliki luka batin. Jadi penerimaan, gak apa-apa saya punya luka batin. Tapi dengan adanya seperti ini saya bisa belajar dan saya memilih untuk melepaskannya. Mungkin seperti itu kalimatnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, saya coba singkat-singkat saja ya. Yang ketiga adalah dengan memaafkan. Jika itu Anda diperlakukan oleh orang lain, maka maafkan mereka sebaik-baiknya pemaafan Anda, seluas-luasnya Anda memaafkan orang lain. Dengan cara hadiahkan Fatihah untuk mereka. Khusus disebutkan namanya, kemudian Fatihahkan 1 kali saja. Kemudian bacakan ya Allahu ya Latif. Hadiahkan kepada mereka. Hadiahkan kepada orang tersebut. Nah, mengapa demikian? Berfatihah itu hakikinya adalah sarana untuk berdoa, mendoakan. Dan ketika kita mendoakan orang lain, hakikinya doa tersebut akan kembali kepada diri kita. Maksudnya mantulnya kepada diri kita. Jadi kalau orang lain Allah ternyata kabulkan, dia menjadi baik, maka Anda pun akan Allah berikan kebaikan dalam hati Anda. Kemudian hadiahkan 1 wiritan. Saya berikan kepada Anda, ya Allahu ya Latif. Baca 41 kali ba'da sholat. Ya, setelah wiritan sunnah Anda baca ya Allah ya Latif, ya Allah ya Latif 41 kali. Tetapi wiritan ini atau bacaan ini Anda hadiahkan untuk orang yang pernah menyakiti Anda. Dan insya Allah pun tidak akan mengurangi nilai kebaikan yang dibaca oleh Anda. Tidak mengurangi nilai kebaikan yang akan Anda dapatkan maksudnya. Oke? Karena poin 2 dan poin 3 ini tidak bisa bekerja kalau poin 1 tadi tidak Anda pahami, yaitu menyadari. Ya, menyadari atau bangun sebuah kesadaran bahwa mereka memperlakukan Anda demikian karena sebab mereka punya luka batin atau mungkin diri Anda. Oke? Kemudian yang keempat, berhenti menuntut orang lain selalu baik kepada kita. Berhenti. Jangan tuntut orang lain tuh harus baik sama kita. Gak harus demikian dalam rumus hidup, ya. Tetapi kalau Anda baik sama orang lain, Anda baik pada diri sendiri, Allah akan berikan kebaikan-kebaikan datang kepada Anda. Itu pasti. Jadi obrolan kita malam ini, saya ingin sampaikan bahwa Anda masih sangat punya kesempatan untuk merubah hidup Anda, merubah alur cerita Anda. Karena bagaimanapun masa depan Anda nanti tergantung bagaimana Anda hari ini. Sudahlah, saudaraku, temanku, sahabatku, ayah bunda yang menyaksikan saya, yang mendengarkan saya. Maafkan siapapun yang pernah menyakiti Anda. Lebih-lebih kalau ternyata itu orang tua Anda, maafkan beliau. Karena bagaimanapun beliau adalah orang baik yang pernah melahirkan kita di alam ini atau di dunia ini. Kemudian maafkan dirimu ya. Maafkan dirimu sebaik-baiknya pemaafan. Artinya berhenti menyimpan kekecewaan karena sama halnya Anda sedang menyakiti diri sendiri. Sekali lagi, maafkan dirimu karena masa depanmu lebih mahal daripada Anda harus larut dalam kesedihan atau kekecewaan. Syukuri apa yang ada, nikmati apa yang ada. Jangan lihat pemberian Allah itu dari banyak atau sedikitnya, tetapi lihat dari nilai dan manfaatnya. Insya Allah kalau Anda senang terhadap apa yang sudah Allah berikan kepada Anda, Allah akan berikan banyak kenikmatan. Karena Allah berjanji
La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat syukurnya. Terima kasih teman-teman, sharing sedikit. Semoga obrolan kita ini menjadi obrolan yang bermanfaat dan membawa kesadaran sampai akhir hayat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada salah kata dalam obrolan kita ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Bagus Baraja Al-Fakir Al-Dhaifilullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.